Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Betty Fajarwati, dokter hewan karantina Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis kasus Kota Wangu-Wangu. Seperti kita ketahui bersama bahwa Kota Wangu-Wangu merupakan kota dengan keberagaman penduduk dan agama di Kota Wangu-Wangu tersebut. Kota Wangu-Wangu pernah mendapatkan penghargaan inovasi. Kota Wangu-Wangu merupakan kota dengan kemampuan finansial yang kurang. Kota Wangu-Wangu juga merupakan kota yang membutuhkan pelayanan publik tanpa diskriminasi, dan Kota Wangu-Wangu merupakan kota dengan pegawai ASN yang berada di zona nyaman. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan bagaimana untuk mengubah Kota Wangu-Wangu menjadi yang lebih baik. Kota Wangu-Wangu menuju zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dasar pelaksanaan zona integritas menuju WBK dan WBBM tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Stranas PK, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Junto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. 5 langkah strategis pembangunan zona integritas yang diperlukan di Kota Wangu-Wangu yaitu komitmen pimpinan dan semua jajarannya dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama. Memberikan kemudahan pelayanan dengan menyediakan fasilitas lebih baik dan semangat hospitality untuk kepuasan pelayanan publik. Kemudian yang ketiga adalah program yang menyentuh masyarakat. Membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut. Monitoring dan evaluasi merupakan hal kemudian yang dibutuhkan. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap pada jalurnya. Manajemen media, sosial media, menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat Kota Wangu-Wangu. 4 indikator untuk menuju zona integritas WBK dan WBBM. Yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, penata laksanaan. Yang ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, penguatan akuntabilitas. Manajemen perubahan meliputi tim kerja yang mampu memberikan perubahan yang lebih baik untuk Kota Wangu-Wangu. Kemudian dibutuhkan dokumen rencana pembangunan zona integritas, pemantauan dan evaluasi pembangunan wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pada ASN menjadi hal yang penting untuk dilakukan sehingga ASN tidak berada di zona nyaman. ASN mampu berkinerja dengan lebih baik. Penata laksanaan merupakan meliputi keterbukaan informasi publik,
prosedur SOP dari kegiatan utama. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia dengan merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan, dengan melakukan pola mutasi internal sehingga pegawai terpacu untuk bekerja lebih baik dan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Kemudian pengembangan pegawai berbasis kompetensi, menetapkan kinerja individu sehingga semua pegawai mempunyai semangat untuk berkinerja yang lebih baik. Kemudian perlunya penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai jika ada pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai. Penguatan akuntabilitas merupakan hal yang diperlukan dengan melibatkan pimpinan sebagai role model untuk kinerja lebih baik dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Efektivitas pembangunan zona integritas dilakukan dengan cara internalisasi terhadap dari pimpinan dan seluruh pegawai serta seluruh stakeholder. Membangun komunikasi yang efektif terkait standar pelayanan publik dengan pengguna layanan untuk meningkatkan indeks persepsi anti korupsi. Membangun atribut baik banner, spanduk, media, pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi yang berbasis dengan teknologi informasi. Perlunya dibangun budaya kerja bersinergi dan berkolaborasi. Dengan sharing, membangun kesadaran bahwa tujuan besar harus dicapai dengan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain dan juga bekerja sama antar pegawai dalam instansi tersebut. Menghargai, saling menghormati peran dan tusi masing-masing instansi. Komunikasi, membangun koordinasi yang positif untuk mencapai tujuan. Harmonisasi padu serasi, harmonisasi dan tanggung jawab terhadap peran dan konsekuensinya. Membangun budaya melayani dengan senyum, responsif, tulus, fokus, ramah, menghormati, mendengar, tidak sulit untuk memaafkan dan berterima kasih. Sabar, disiplin, peka, dan dapat dipercaya merupakan budaya kerja melayani yang perlu dibangun di Kota Wangu-Wangu. Pengembangan informasi berbasis IT, mengedepankan keterbukaan informasi publik sehingga bekerja lebih efektif dan efisien. Kemudian, inovasi tersebut haruslah sangat relevan dengan kondisi di pandemi COVID seperti saat ini. Demikian yang bisa saya paparkan untuk mencapai Kota Wangu-Wangu untuk menjadi kota yang lebih baik lagi dalam berkinerja dan melayani kepada publik atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kota Wangu-Wangu. Terima kasih.